Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat, ya. Dimana persamaan kuadrat ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, yaitu bentuk umum dan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Hari ini kita belajar cuma dua aja, bentuk umum dan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Bentuk umumnya itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Oke, dimana A itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau A nya 0 berarti sisa ini aja, BX tambah C. Kalau BX tambah C aja sama dengan 0 berarti merupakan persamaan linier ya. Contoh misalkan ya, contohnya misalkan kita punya X kuadrat kurangi 4X misalkan ya, minus 12 misalkan sama dengan 0. Nah, ini berarti koefisien X kuadratnya adalah 1, koefisien dari X nya min 4, C nya adalah minus 12. Nah, persoalan yang kedua adalah bagaimana menentukan akar-akar PK. Akar-akar PK itu adalah kalau orang zaman dulu dicari-cari tuh nilai X yang bikin dia itu memenuhi persamaan ini menjadi 0. Mau coba X nya berapa? Misal saya mau coba X nya 10 misalkan ya. X kuadrat berarti 10 kuadrat dikurangi 4 kali 10 dikurangi 12, apakah sama dengan 0? 10 kita kuadratin berapa? 100 kurangi 40 minus 12, kayaknya hasilnya nggak mungkin 0 deh ya. Jadi itu merupakan akar yang salah ya. X nya tidak mungkin sama dengan berapa? 10. Jadi mau coba X nya berapa? Misal saya mau coba X nya minus 2 misalkan ya. Kita coba X nya minus 2. Minus 2 kita kuadratkan kurangi 4 kali minus 2 kurangi 12, apakah sama dengan 0? Minus 2 kita kuadratkan berapa? 4. Min 4 kali min 4, min 4 kali min 2 maksud saya plus 8 kurangi 12, ternyata ini cocok sama dengan 0 ya. Berarti ini jelas X nya itu haruslah berapa? X nya itu sama dengan minus 2. Ada lagi nggak kira-kira X yang sama dengan yang bikin dia itu persamaan jadi 0? Ada lagi nggak kira-kira? Wah, kalau kita coba-coba itu hasilnya lumayan banyak, memerlukan banyak waktu ya. Jadi supaya kita mempersingkat, orang zaman dulu tuh pinter-pinter, cara menentukan akar-akar PK itu ada 3 ya. Nah, untuk menentukan akar-akar PK ini ada 3 cara. Yang pertama itu adalah faktorisasi, yang kedua melengkapkan kuadrat, yang ketiga adalah formula. Yang disebut dengan faktorisasi ini adalah faktorisasi ya, artinya proses dari penjumlahan atau pengurangan menjadi perkalian atau menjadi faktor-faktornya. Ini saya pikir sudah ya waktu di kelas 8. Ada 4 tipe untuk faktorisasi. Tipe yang pertama itu adalah bentuknya seperti ini ya. Kalau kita menemukan AB tambah dengan AC, maka kalau kita bikin faktorisasi ke dalam faktor-faktornya, dia sama-sama punya faktor A. Maka hasilnya jadi apa? AB ditambah dengan ya A kali B tambah C. Faktor pertama A, faktor kedua adalah B tambah C. Contohnya misalkan kita punya 2x kuadrat minus 6x misalkan ya sama dengan 0. Kedua-duanya itu bisa kita faktorkan, bisa kita bagi dengan 2x, maka sisanya itu akan sama dengan berapa? 2x kuadrat itu 2x kali x, min 6x itu berarti 2x dikurangi dengan 3 sama dengan 0.
Di sini faktor pertama adalah 2x, faktor selanjutnya adalah x min 3. Nah, kalian masih ingat nggak kalau seandainya kita punya dua buah perkalian A dikalikan dengan B sama dengan 0, maka kemungkinannya A nya sama dengan 0 atau B nya sama dengan 0, atau juga A dan B nya sama dengan 0. Tapi kalau ini kayaknya bukan solusi, karena 0 kali 0 sama dengan 0 ya. Jadi kalau saya kasih note di sini ya, kalau 2x kali x min 3 berarti artinya 2x nya yang 0 atau x min 3 nya yang 0. 2 kali berapa sih hasilnya? 0 ya, tinggal 0 bagi 2 alias berapa? 0. Atau satu lagi, x kurang 3 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 3. Kita punya himpunan penyelesaiannya atau akar-akarnya itu adalah x nya 0 dan 3. Artinya yang bikin persamaan kuadrat ini 0 adalah ketika x nya sama dengan 0 dan ketika x nya sama dengan 3. Dicoba aja kita substitusikan. Kalau 0 ya dicek aja 0 kuadrat seperti yang di sini, nanti hasilnya akan sama dengan 0. Oke, bentuk yang kedua adalah bentuk x kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c ya. Nah, cara faktornya gimana? Caranya itu x kuadrat jelas merupakan perkalian x kalikan dengan x, kemudian kalian cari perkalian yang hasilnya c, kemudian kalau dijumlahkan hasilnya adalah si b. Misalkan kita punya angkanya itu p sama q, berarti ini plus p, ini plus q. Contohnya seperti apa sih Bu? Contoh yang tadi aja, contoh ya, misalkan yang tadi itu kita punya x kuadrat min 4x ya minus 12, berarti ini kita cari x kuadrat jelas x kalikan dengan x minus 12, c nya itu kan ya, perkalian yang hasilnya minus 12 dijumlahkan hasilnya jadi b nya minus 4. Kira-kira siapa ya? Kita cari tahu. Perkalian 12 tuh banyak ya, ada 1 kali 12, 2 kali 6, ada 3 kali 4. Kira-kira bisa dijumlahin atau dikurangi bisa jadi 4 siapa? Ya jelas 2 kali 6 ya kan ya. Sekarang tinggal tandanya, minusnya yang mana nih kira-kira nih? Minus 12 itu bisa aja min 2 dikali 6, tapi min 2 tambah 6 apakah min 4? Salah ya, berarti haruslah minusnya yang di min 6 ya. Coba kita lihat minus 6. Kalau 2 kali min 6 kan jadi minus 12, kemudian 2 tambah min 4 sama min 4, cocok ya. Berarti ini berapa ini? Plus 2 sama min 6. Nah, seperti itu ya. Ini hanya memfaktorkan saja, bukan bentuk persamaan kuadrat. Tapi kalau seandainya bentuk persamaan kuadrat, misalkan kita punya x kuadrat min 4x minus 12 sama dengan 0, tentukan persamaan pk nya. Berarti faktornya seperti tadi ya, plus 2 sama min 6 sama dengan 0. Maka di sini sama aja kayak tadi perkalian ya. Kalau perkalian berarti x plus 2 nya yang sama dengan 0 atau x min 6 nya yang sama dengan 0. Jadi kita punya
berapa sih ini? Berapa tambah 2 jadi 0, berarti kita punyanya X nya sama dengan plus 2 benar ruas min 2, ini benar ruas berapa? Plus 6, maka himpunan penyelesaian itu akan sama dengan siapa? Oh, yang bikin dia 0 itu bisa min 2 dan 6. Ya, tipe yang ketiga adalah bentuk AX kuadrat ditambah dengan BX tambah dengan C, di mana A nya tidak sama dengan 1. Kalau yang tadi A nya sama dengan 1 ya. Gimana caranya? Sama saja, tapi perbedaannya di sini. Kalau AX kuadrat jelas AX dikalikan dengan X, kemudian kita kalikan A kali C perkalian yang hasilnya AC, tapi kalau dijumlahkan hasilnya itu adalah si P. Misalkan kita peroleh P sama Q. Nah, tapi di sini ada perbedaan antara P sama Q. Siapa yang bisa dibagi oleh A? Apakah P itu integer atau bulat, P bagi A, atau Q bagi A? Jadi hasilnya ada dua kemungkinan. Yang pertama itu bisa saja dia AX kalikan dengan X, karena yang bisa dibagi oleh A misalkan adalah P, maka kita taruh di ujung ini, misalkan di sini P per A, berarti ini sisanya adalah si Q. Tapi kalau misalkan yang bisa dibaginya adalah Q, maka yang ditaruh di sini Q-nya. Ini Q per A, ini berarti tetap si P. Kayak gimana sih Ibu maksudnya? Maksudnya contoh aja. Contoh ya, misalkan kita punyanya 2x kuadrat 2x kuadrat misalkan minus 9x min 5 sama dengan 0. Kita faktorkan 2x kuadrat itu jelas 2x kalikan dengan si X. Kemudian kalau kita kalikan 2 kalikan dengan X, 2 kali min 5 maksud saya, berarti min 10 ya. Perkalian min 10, perkalian yang hasilnya min 10 dijumlahin jadi min 9. Siapa? 10 itu kan ada 1 kali 10, 2 kali 5, yang dijumlah atau dikurangi jadi 9 ya, jelas ya 1 sama 10 dong, biar jadi 9 ya. Tapi tinggal tandanya supaya jadi min 9, berarti minusnya yang di sini ya, min 1 min 10, min 10 ya. Oke. Karena ininya min 10, berarti kira-kira yang bisa dibagi oleh A nya berapa di sini? 2 ya. Siapa? Ya itu jelas min 10 dibagi berapa? 2 alias min 5. Sehingga yang bisa dibagi 2 ini adalah minus 5. Kita taruh di ujungnya di sini minus 5 ya, ini tetap plus 1. Sehingga seperti tadi, seperti biasa, perkalian yang hasilnya 0, 2x tambah 1 berarti sama dengan 0, atau x min 5 nya yang sama dengan 0, berarti 2x sama dengan min 1, ini sama dengan min 1 bagi 2. Yang ini x nya min 5 benar ruas jadi plus 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah lain dari faktorisasi untuk yang A nya tidak sama dengan 1. Ada kemungkinan seperti ini ya, tapi tetap stepnya seperti tadi ya. Kita kalikan dulu A sama C nya, A kali C kita kalikan A kali C berapa itu? 48 ya, perkalian 48 yang
hasilnya 19, yaitu siapa di sini? Iya, di sini adalah 16 sama 3 ya, supaya jadi 19. Nah sekarang ini kalau kita faktorkan, kemungkinannya 6x kuadrat itu bisa jadi 6x dikalikan dengan x. Hanya saja di sini 16 bisa dibagi 6 nggak bisa ya. Nah 3 bisa bagi 6 nggak, dia nggak bulat gitu ya kan, berarti ini nggak bisa kita pakai. Nah yang ini nggak bisa karena hasilnya 6 sama 3 perkalian hasilnya 6 itu kemungkinannya siapa lagi? Gak mungkin, ini kan TMR, tidak mungkin. Kemungkinannya perkalian 6 itu bisa 2x kalikan dengan 3x ya kan ya. Nah di sini dua-duanya apakah bisa dibagi dengan bagi dengan 2 apa 3, dan harus bisa kedua-duanya. Ini kan bisa jelas bisa dibagi 3 ya, kalau 3 bagi 2 nggak bisa ya. Ini jelas 3 dibagi 3 dong, ini 16 dibagi 2 jadi berapa ini? 8. Ini berapa? 1. Jadi karena ini bisa dibagi 2, kita taruh di ujung di sini plus 8. Karena bisa dibagi 3, kita taruh di sini plus 1 sama dengan 0. Jadi kita punya seperti tadi 2x tambah 1 sama dengan 0, atau 3x tambah 8 yang sama dengan 0 diperoleh 2x sama dengan 1, x nya sama dengan 1/2, kemudian sama. Nah jadi himpunan penyelesaiannya itu akan jadi minus setengah, min 8/3. Kemudian tipe yang terakhir adalah tipe selisih kuadrat, di mana a kuadrat min b kuadrat sama dengan a plus b kalikan a min b. A plus b dikalikan dengan a min b. Contoh, misalkan kita punya 4x kuadrat dikurangi dengan 1 sama dengan 0. Kita perhatikan di sini 4x kuadrat itu adalah bentuk kuadrat, 1 itu bentuk kuadrat. Berarti 2x kuadrat itu adalah 2x dikalikan dengan 2x, betul? 1 itu 1 dengan 1. Maka 1 kasih plus, 1 kasih minus, selesai. Maka 2x plus 1 perkalian dari 0 sama dengan 0, atau 2x minus 1 sama dengan 0. Kita peroleh 2x sama dengan minus 1, x nya jadi minus setengah. Yang ini 2x sama dengan 1, maka x sama dengan 1/2, sehingga kita punya himpunan penyelesaian itu jadi minus setengah, setengah. Paham seperti itu? Langkah untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat itu bisa saja dengan cara melengkapkan kuadrat. Nah, melengkapkan kuadrat itu ada 2 tipe. Yang pertama untuk A nya sama dengan 1 dan A nya tidak sama dengan 1. Kalau A nya sama dengan 1, kita lihat contoh aja lah, misalkan x kuadrat tambah 6x tambah 8. Langkah yang pertama itu adalah kita pindahkan yang konstantanya ke ruas yang lain. Nah kemudian kita tinggal buat bentuk kuadrat dari x kuadrat tambah 6x ya. Nah gimana caranya? Caranya saya hanya mengingatkan kembali, kalau kita punya a plus b dikuadratkan itu akan jadi a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Nah di sini di tengah pasti mengandung 2, maka haruslah kalau ada x kuadrat tambah 6x, kita mau rubah ke dalam bentuk kuadrat x, di sini haruslah kita bagi 2 ini. Berapa itu? Plus 3 ya. Nah kalau kita kerjakan ini hasilnya sesuai yang di sini, ini jadi x kuadrat plus 2 kali 3 kali x, berarti 6x plus 9. Nah sedangkan kita nggak butuh ini, gimana caranya? Hasil kita kurangi dengan 3 kuadrat gitu ya. Tolong diingat kembali yang ini.
Kalau kita punya x kuadrat tambah 6x, tinggal seperti itu ya. Berarti ini haruslah x di sini 6 bagi 2 adalah 3, berarti harus plus 3, jangan lupa dikurangi dengan 3 kuadrat. Sehingga kita peroleh x plus 3 kita kuadratkan, hasilnya x plus 3 kita kuadratkan sama dengan min 8 tambah 3 kuadrat itu berapa sih? 9 ya. Oke. Jadi kita punya x tambah 3 kita kuadratkan akan jadi berapa? 1. Dan di sini saya ingatkan kembali, kalau ada bentuk a kuadrat sama dengan b, maka a nya adalah plus minus dari akar b. Artinya bisa plus akar b atau minus akar b, bukan kurang lebih ya. Oke, kemudian berarti ini artinya x tambah 3 sama dengan plus minus akar 1. Artinya ada dua kemungkinan, x tambah 3 nya sama dengan plus 1 atau x tambah 3 nya sama dengan min 1. Kalau di sini berarti x nya adalah 1 kurangi 3 alias min 2, x di sini min 1 plus 3 benar harus jadi min 3 ya, x nya sama dengan min 4, sehingga HP-nya adalah himpunan penyelesaiannya siapa? Min 2 dan min 4. Sampai situ sudah dipahami tidak? Oke. Kemudian kalau untuk A nya tidak sama dengan 1, langkah pertama itu dibikin 1 dulu, supaya 1 bentuk koefisien x kuadratnya kita bagi berapa? Kita bagi 2 ya, karena kebetulan sini 2 supaya jadi 1. 2 bagi 2 kan 1 ya. Kalau jadi 10 ya jelas bagi 10. Jadi x kuadrat minus 7 per 2x plus 3 per 2 ya. Boleh kita ganti aja ya. Jadi x kuadrat min 7 per 2x plus 3 per 2, 0 bagi 2 ya. 0 selanjutnya sama kayak tadi. Yang pertama adalah kita pindah ruaskan konstantanya min 3 per 2. Kemudian kita bikin bentuk melengkapkan kuadratnya, x kuadrat kita buat si 7 per 2 nya. 7 per 2 ini kita bagi 2 berapa? Minus 7 per 4. Ini harus dikurangi dengan minus 7 per 4 nya kita kuadratkan, kita sama dengan min 3 per 2. Kita peroleh x kuadrat min 7 per 4 kuadrat sama dengan min 3 per 2, min pindah ruas plus min 7 kita kuadratkan 49, 4 kita kuadratkan 16, sehingga kita punya, maaf ini saya salah, sehingga kita punya x min 7 per 4 sama dengan plus minus akar dari jumlah ini kan ya, berapa ini? 16 misalkan ya. 16 bagi 2 berapa? 8. 8 kali minus 3 minus 24 tambah dengan 49, sehingga ini ada 2 jawabannya. Berarti kemungkinan pertama x min 7 per 4 nya sama dengan plus berapa itu? 25 akar 25 per 16,
atau X min 7/4 nya sama dengan minus akar 25/16, sehingga X nya adalah 5/4 tambah 7/4 alias 3 ya. Kemudian di sini adalah minus 5/4 min 7/4 pindah ruas jadi plus 7/4 alias setengah ya. Jadi HP nya ya, himpunan penyelesaiannya, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah setengah atau enggak 3 yang bikin dia 0. Sampai sini paham tidak? Yang ketiga, untuk mencari akar persamaan kuadrat itu menggunakan formula. Formulanya itu adalah X12, artinya X1 atau 2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, supaya lebih jelas kita ambil contoh soal aja. Misalkan kita punya persamaan kuadrat 6x kuadrat tambah 7x ya minus 10 sama dengan 0. Berarti di sini A nya berapa ya? A itu adalah koefisien dari si X kuadrat. A nya adalah 6, B nya adalah 7, dan C nya adalah minus 10. Ya, ini kita tinggal kerjakan saja pakai formula X12 sama dengan min B, berarti artinya min 7 plus minus akar dari B kuadrat berarti 7 kuadrat dikurangi 4 kali A nya adalah 6, C nya adalah minus 10 per 2 kali A nya adalah 6. Kita peroleh X12 sama dengan min 7 plus minus akar dari 49 min kali min plus 240 dibagi dengan 12, sehingga kita punya X12 sama dengan min 7 plus minus dari akar 289 per 12. X12 sama dengan min 7 plus minus berapa tuh? Akar 289 itu adalah 17 ya. 17 per 12, sehingga kita punya X1 nya adalah min 7 plus 17 atau X2 nya itu adalah min 7 per 12, sehingga kita punya X1 sama dengan minus 10 per 12 alias min 5/6. Kemudian X2 nya itu adalah minus 24 ya, bagi minus 2. Jadi himpunan penyelesaiannya itu akan sama dengan min 5/6 atau minus 2. Sampai sini bisa dipahami?